Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam penonton semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dullah Saputra dari kelas 07 TPLE 014 Universitas Pamulang. Dan saya bersama teman saya yaitu Muhammad Noval Lazwardi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai Microsoft Project. Di sini kami menggunakan proyek kami yaitu proyek aplikasi e-motor, yang mana video ini juga sekaligus menjadi tugas kita, tugas akhir di semester 7 mata kuliah manajemen project informatika. Oke, langsung saja. Yang pertama, pada proyek aplikasi motor ini, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian Gantt chart. Bagian Gantt chart ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada text name atau nama tugasnya, kemudian durasi kerjanya, terus tanggal awal dimulai dan tanggal selesai. Kemudian ada research name atau nama pekerjanya. Yang ketiga, selanjutnya ada cost atau pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk mengerjakan proyek ini. Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut mengenai Gantt chart ini, sebelumnya untuk Microsoft Project sendiri, pada saat kita awal mau membuat sebuah rancangan proyek, yang pertama yang harus kita lakukan adalah men-setting dari tanggalnya dulu. Jadi kita membuat kalender kerja dari proyek yang akan kita kerjakan. Nah, yang mana di sini saya sudah membuat kalender kerjanya sebagai berikut, yaitu saya membuat sistem kerja 5 hari kerja, di mana Sabtu Minggu itu libur. Berhubung di sini pada bulan Desember hingga Januari itu tidak ada tanggal merah, jadi kita itu semua full masuk, tidak ada hari libur kecuali Sabtu dan Minggu. Oke, langsung aja ke yang Gantt chartnya. Yang pertama itu ada analisa, ada pekerjaan itu namanya analisa dan desain sistem. Untuk analisa sistem itu kita membutuhkan waktu sekitar 9 hari, yang mana kita mulai pada tanggal 1 Desember dan nanti akan selesai pada tanggal 13 Desember. Dan biaya yang dikeluarkan itu sekitar 13,6 juta. Untuk rinciannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada wawancara pengguna dan pakar, di mana pekerjaan ini memakan waktu 2 hari, dimulai tanggal 1 hingga tanggal 2, dikerjakan oleh seorang analis sistem dengan biaya sekitar 3.200.000. Yang kedua ada diagram konteks. Pekerjaan ini dilakukan selama 1 hari, dimulai tanggal 5 hingga tanggal 5, dan dilakukan oleh seorang analisis sistem. Biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 1.600.000. Kemudian selanjutnya itu ada membuat DFD. Durasi waktunya sama 1 hari. Dia dilakukan mulai dari tanggal 6 dan hingga tanggal 6. Kemudian dilakukan oleh seorang analis sistem dengan biaya sekitar 1.600.000. Kemudian selanjutnya ada membuat kamus data, sama dilakukan 1 hari, dimulai tanggal 7 dan berakhir di hari itu juga. Biaya yang dikeluarkan sama 1.600.000. Kemudian ada membuat spesifikasi proses, yang mana kerjaan ini dilakukan selama 1 hari, dimulai tanggal 8, selesai di tanggal 8 juga, dilakukan oleh seorang analis sistem. Biaya yang dikeluarkan sama 1,6 juta juga. Kemudian ada yang keenam itu ada membuat IRD, dilakukan selama 1 hari, dimulai hari Jumat tanggal 9 bulan Desember
berakhir di hari yang sama. Kemudian dilakukan oleh seorang analis sistem dengan bayaran 1,6 juta. Yang terakhir di bagian analisa dan desain sistem itu ada membuat dokumentasi, yang mana dokumentasi ini dibuat selama 2 hari, yang dimulai tanggal 12 dan berakhir di tanggal 13 Desember. Dilakukan oleh seorang dokumenter. Dia membutuhkan bayaran sebesar 2.400.000. Kemudian pekerjaan yang kedua atau tugas yang kedua itu ada desain aplikasi. Untuk desain aplikasi ini sendiri dilakukan selama 7 hari, yaitu dimulai tanggal 14 dan berakhir di tanggal 22 Desember. Yang pertama itu tugasnya ada membuat desain menu, dilakukan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 14 dan berakhir di tanggal 15, dilakukan oleh seorang desainer dan membutuhkan biaya sebesar 2.880.000. Kemudian yang kedua ada membuat desain report. Membuat desain report ini dilakukan selama 2 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 16 dan selesai pada tanggal 19 Desember. Dilakukan oleh seorang desainer dengan bayaran 2.880.000. Kemudian untuk dokumen yang ketiga itu ada dokumentasi desain aplikasi. Pekerjaan ini dilakukan selama 3 hari, kemudian dimulai pada tanggal 20 dan selesai di tanggal 22, dilakukan oleh seorang dokumenter, dan kos yang harus dikeluarkan itu 3.600.000. Untuk pada kerjaan desain aplikasi ini, kos total yang harus dikeluarkan itu ada 9.360.000. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Nopal Lazuardi, silakan. Ya, terima kasih Mas Wildan. Untuk pekerjaan selanjutnya atau yang ketiga ada tahapan programming yang membutuhkan waktu kurang lebih 35 hari mulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 9 Februari 2023. Dari tahap programming ini yang pertama ada tahapan programming atau front end dan back end yang dilakukan atau dikerjakan selama 30 hari mulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan 2 Februari 2023. Pekerjaan ini dilakukan oleh seorang programmer yang membutuhkan biaya atau kita harus membayar kepada programmer tersebut sebesar 72 juta rupiah. Yang selanjutnya ada tahap dokumentasi program yang dikerjakan selama kurang lebih 5 hari mulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 9 Februari 2023. Pekerjaan ini dilakukan oleh seorang dokumenter dengan kos atau dengan bayaran sebesar 6 juta rupiah. Jadi total pengeluaran pada pekerjaan programming ini sebesar 78 juta rupiah. Yang selanjutnya ada tahapan selanjutnya yaitu testing program yang berlangsung selama 10 hari mulai dari tanggal 3 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 16 bulan Februari tahun 2023. Yang pertama melakukan tes pada program, yaitu membutuhkan waktu 5 hari mulai dari tanggal 3 bulan Februari sampai dengan tanggal 9 bulan Februari. Dan selanjutnya kerjaan ini dilakukan oleh seorang tester yang membutuhkan biaya sekitar 8 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua ada memberikan catatan perbaikan yang membutuhkan waktu 3 hari kerja mulai dari
tanggal 10 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2023 yang dilakukan oleh seorang tester yang membutuhkan biaya sekitar 4.800.000. Selanjutnya tahap dokumentasi testing yang membutuhkan waktu 2 hari mulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 16 Februari. Tahapan ini dilakukan oleh seorang dokumenter yang membutuhkan biaya lebih kurang 2.400.000. Jadi total untuk anggaran testing ini sekitar 15.200.000 rupiah. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada tahapan instalasi aplikasi yang membutuhkan waktu 2 hari mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari tahun 2023. Yang pertama ada tahapan instalasi pada perangkat user yang membutuhkan waktu 1 hari mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan sampai 17 Februari yang dilakukan oleh implementer yang membutuhkan biaya sekitar 1.200.000. Dan selanjutnya ada tahapan dokumentasi yang dilakukan selama 1 hari. Dilakukan selama 1 hari pada tanggal 20 Februari tahun 2023 yang dilakukan oleh dokumenter dan menghabiskan biaya sekitar 1.200.000. Jadi total anggaran yang terdapat pada instalasi aplikasi yaitu 2.400.000 rupiah. Dan selanjutnya ada bagian network diagram. Di bagian network diagram ini yang pertama ada analisa desain dan sistem yang berdurasi 9 hari kerja mulai dari tanggal 1 Desember tahun 2022 dan diperkirakan selesai pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Dan selanjutnya tahapan yang kedua ada desain aplikasi yang berdurasi 7 hari kerja yang mulai dari tanggal 14 Desember sampai dengan selesainya itu tanggal 22 Desember tahun 2022. Selanjutnya yang ketiga ada tahapan programming yang berdurasi 35 hari kerja yang dimulai dari tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan diperkirakan selesainya itu tanggal 9 Februari tahun 2023. Selanjutnya yang keempat ada testing program. Testing program ini membutuhkan durasi waktu kerja sekitar 10 hari kerja yang dimulai tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari tahun 2023. Dan yang terakhir ada tahapan instalasi aplikasi yang berdurasi 2 hari kerja, yaitu mulai dari tanggal 17 itu awal mulainya dan diperkirakan selesainya itu tanggal 20 Februari tahun 2023. Nah, selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh teman saya Mas Wildan. Oke, siap. Terima kasih Mas Noval. Baik, untuk jenis
kegiatan dan durasi waktunya itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nopal pada bagian network diagram tool ini. Selanjutnya ada bagian-bagian dari atau urutan dari pekerjaan pada proyek e-motor ini, aplikasi e-motor ini. Yang pertama itu ada wawancara penggunaan sistem pakar, yang mana pekerjaan ini kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Nopal, tanggal mulainya tanggal 1 dan berakhir di tanggal 2. Pekerjaan ini selama 2 hari, kemudian dilakukan oleh seorang analis sistem. Kemudian yang kedua ini ada diagram konteks. Untuk durasi waktunya tadi sudah dijelaskan. Pekerjaan ini juga sama dilakukan oleh analis sistem. Jadi intinya itu pada network diagram ini kita akan dijelaskan atau menunjukkan kepada kita itu jadi urutan-urutan kerjaannya. Yang pertama itu ada wawancara pengguna, yang kedua diagram konteks. Jadi intinya tuh kayak misalkan pada diagram konteks ini dia tidak akan bisa bekerja atau berjalan atau melakukan tugasnya ketika wawancara pengguna dan pakar ini belum dilakukan. Jadi semua itu harus dilakukan secara berurutan. Kemudian yang kedua itu ada membuat desain menu. Membuat desain menu juga tidak bisa dilakukan sebelum semua proses tahapan analisa sistem itu selesai. Ibaratnya ya apa yang mau kita buat atau mau kita desain, kalau kita tidak ada perintah dan tidak ada gambarannya, desain seperti apa yang akan kita buat gitu kan. Kemudian setelah melakukan desain, lanjut ke menu programming, yang mana di sini programming ini makan waktu yang cukup lama ya, paling dibilang durasi yang paling panjang itu sekitar 1 bulan atau 30 hari. Ini tuh pada tahap ini tuh program itu dilakukan oleh 2 orang. Yang pertama ada programmer, dan di dalamnya itu ada dokumentasi programnya yang dilakukan oleh seorang dokumentator atau dokumentator. Ini tugasnya itu mendokumentasikan programnya, kemudian lanjut kepada tes program, kemudian testing baru yang terakhir setelah aplikasi dinyatakan lolos atau finish siap digunakan, baru kita lakukan instalasi pada perangkat user, yang mana ini tuh tahap terakhir dari proyek kita. Jadi setelah melakukan instalasi dan berhasil, tidak ada komplain lagi, tidak ada keluhan lagi, maka dilakukan dokumentasi dan proyek ini dikatakan selesai. Kemudian yang selanjutnya itu ada resource sheet. Jadi pada Microsoft Project itu kita bisa menentukan nama-nama dari pekerjanya. Jadi pekerja yang mau mengerjakan kerjaan kita. Jadi yang pertama itu ada resource name-nya, itu kita ada seorang analisa sistem atau seorang analis. Dia itu mempunyai tipe ini, di dalamnya itu ada 3, yaitu work, material, atau cost. Jadi work ini digunakan untuk seorang pekerja, material ini untuk bahan, dan cost ini untuk pengeluaran. Karena si analisis sistem itu seorang pekerja, maka kita isi dengan work. Kemudian ini ada inisialnya untuk mempermudah kita. Kemudian ini jumlah dari orangnya. Jadi jumlah dari orang yang akan kita pakai dalam proyek ini tuh berapa gitu. Nah, dalam proyek ini analisis sistem kita menggunakan 1 orang, yang mana upahnya itu per hari sebesar 200.000. Kemudian jika dia melakukan override atau overtime rate atau lembur, maka bayarannya akan menjadi 250 per hari. Pembayarannya itu dilakukan setelah dia mulai bekerja. Kemudian untuk kalendernya sendiri kita menggunakan basic kalender dari proyek aplikasi e-motor yang telah dibuat pada pertama tadi. Kemudian yang kedua ada desainer, sama tipenya work, programmer, tester, dan dokumentator. Kemudian terakhir ada implementer. Ini masing-masing mempunyai bayaran yang berbeda-beda. Untuk desainer sendiri bayarannya 180.000 per hari, dan kemudian ketika ada lembur jadi 200.000. Programmer 300.000 per hari. Ketika overtime dapat bayaran sekitar 400.000. Kemudian ada tester. Teman tester ini bayarannya 200.000 per hari.
Jadi totalnya itu kalau dia dapat lembur itu ntar jadi 300.000. Kemudian ada dokumentator ini mempunyai standar rate-nya itu 150.000 per hari. Jadi overtime rate-nya itu 250 per hari. Kemudian yang terakhir ada implementator, dia itu mempunyai standar rate itu sekitar 150.000, yang mana kita memakai 4 orang implementator, dan overtime rate-nya itu 250.000. Oke, mungkin ya selanjutnya kita masuk ke kalender ini. Di kalender yang telah kita setting di awal ini, kita akan ditampilkan yang mana kalender dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Kayak misalkan tanggal 5 ini ada pembuatan diagram konteks yang dilakukan dalam 1 hari. Kemudian besoknya ada membuat DFD, besoknya ada membuat kamus data. Jadi di sini tuh ada kalender beserta pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada hari tersebut. Kita juga bisa membuat report atau laporan, yang mana kita bisa membuat beberapa laporan yang kita inginkan. Misalkan untuk cost, kita bisa membuat laporan itu text cost overview. Kita tinggal klik, nanti di sini akan keluar diagram cost-nya. Jadi mana nih grafik-grafiknya, kita bisa lihat yang mana pekerjaan mana yang memakan biaya tertinggi dan biaya terendah. Yang mana di sini untuk pekerjaan kita yang tertinggi adalah pekerjaan seorang programming. Kemudian yang kedua ada analisa dan desain testing program, kemudian yang ketiga ada analisis sistem. Yang paling kecil di sini adalah instalasi aplikasi. Dan di bawahnya ini ada detail-detail pengeluarannya. Jadi ada visit cost, actual cost, remaining cost, terus ada cost, ada baseline cost-nya, terus ada cost variannya. Mungkin itu saja dari kami. Untuk yang belum paham atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.